Terima kasih Engkau yang Allah yang baik bagi setiap kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami mengerti ya Roh Kudus buat anak-anak muda di tempat ini. Supaya kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Supaya kami boleh mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sebagai seorang anak muda. Anak muda yang hidup benar di hadapan Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan. Yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih penolong kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Kau berbicaralah bagi kami. Ajar kami mengerti ya Roh Kudus. Supaya kami diberkati Tuhan. Dan ketika kami kembali dari tempat ini, ada sesuatu yang baru yang kami mau aplikasikan dalam hidup setiap kami. Berkati kami semua, berkati worship leader, singer, pemusik, multimedia, semua yang bertugas, hospitality, keuangan, semua bendahara, bahkan juga kami berdoa buat kolektan semua yang bertugas dan kami semua yang hadir diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sesi ini milik-Mu, berbicaralah ya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu yang kudus, biar Tuhan yang semakin bertambah-tambah, hamba-Mu yang semakin berkurang. More of you, less of me. Sesi ini milik-Mu, berbicaralah ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang siap dengar firman boleh sama-sama katakan amin. Thank you adik-adik, yuk boleh duduk kembali. Thank you pemusik, thank you singer, worship leader. Ya keren-keren loh ya, waduh amazing ya. Oke, teman-teman thank you banget udah hadir di ibadah hari ini. Dan di secara khusus hari ini kita lagi ngomongin tentang anak-anak muda yang biasanya anak-anak muda lebih suka jatuh cinta. Sama-sama bilang jatuh cinta. Ya gak sih? Sama-sama bilang jatuh cinta, ya. Waduh, siapa di sini udah pernah jatuh cinta, ya? Oh, cintanya belum. Oke, kakak mau bagiin sesuatu firman hari ini, sharing hari ini. Kita bisa belajar tentang bagaimana kita bisa ketika kita ada di posisi jatuh cinta dan kita menyukai seseorang dan akhirnya ya kita memulai dengan sebuah hubungan yang baru, pacaran. Oke. Namun sebelumnya kakak bersyukur kepada Tuhan yang sudah kasih kesempatan kakak untuk melayani teman-teman. Dan terima kasih juga buat Pak Gembala dan Bu Gembala yang sudah memberi kesempatan Calvin untuk melayani hari ini. Boleh ditampilkan materinya dalam 20 menit ke depan. Kita coba akan bahas tentang pacaran. Sama-sama bilang pacaran. Kayaknya lemes banget anak-anak muda bilang pacaran. Oh iya loh, kalau di tempat lain tuh semangat anak-anak mudanya kalau bahas tentang pacaran. Kenapa? Karena setiap orang pasti pernah namanya jatuh cinta. Sama-sama bilang jatuh cinta. Coba bilang sebelah kanan kirimu, kamu pernah jatuh cinta nggak? Tanya deh, tanya dong. Siapa di sini lagi pernah jatuh cinta atau pernah menyukai seseorang atau pernah menyayangi seseorang? Dan boleh nggak sih seusia kita era berpacaran, dan pacaran yang benar itu kayak gimana sih? Nah, coba kita lihat dulu ayatnya, boleh klik. Di sini ada satu ayat yang mau kita baca dari 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 5. Yuk baca yuk. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan yang menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. 1 Petrus 1 ayat 15 bilang gini, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus telah memanggil kamu. Kata kuncinya adalah kudus. Kenapa? Karena kita punya Allah yang kudus. So ketika kita masuk dalam dimensi yang kudus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita juga harus yang namanya hidup di dalam kekudusan. Oke, coba kita lihat klik berikutnya. Setidaknya ada beberapa survei di sini yang mengatakan tentang beberapa orang pacaran. Boleh klik dari boleh berikutnya, bukan yang ini, boleh selanjutnya lewatin yang bagian ini. Survei demografi dari kesehatan dan kesehatan Indonesia tahun 2017 bilang gini, remaja perempuan pada usia sekitar 81% dan remaja laki-laki 84% yang sudah berpacaran itu dimulai sejak usia pertama kali mereka pacaran, 10 sampai 17 tahun. That's the first time mereka berpacaran. So teman-teman di sini kakak mau tanya, usia berapa kalian pertama kali jatuh cinta? Ca, usia berapa Ca? Mulai suka sama orang tuh berapa? Kapan? Mulai suka sama orang, punya rasa suka sama orang. 5 SD, wah 5 SD. Yeah. Waduh, welcome Elis ya. Ya sama satu lagi sebelah, siapa namanya? Iya. Siapa nama kamu, Dek?
Nadia, welcome Nadia ya. Ada Elis juga. Elis kelas berapa sih sekarang? 6. Oke, Nadia. Oh, udah lulus. Ah? Oh, serius. Wah, kasih dulu tepuk tangan buat teman kita yang baru. Iya. Wow. Iya, Gen Z. Kayak ini anak-anak Gen Z semua. Kalau Elis tuh Gen Alpha ya kalau nggak salah ya, karena 6 SD ya. Bener ya, Alpha ya. Kalau Alpha kelahiran di 2010 ke atas kan? Kamu? Omega siapa Omega? 10 masih Z. Omega Masih Z ya? Oke. Elis kelahiran tahun berapa? 2012. Iya, berarti udah Gen Alpha ya. Sama kayak Gerald, Gen Alpha ya. Oh, 2013 ya? Bukan 2010, tapi ada data, oke lah. Berarti 2012, 2013 ya. Oke, nah boleh klik yang berikutnya, survei yang berikutnya, bukan yang ini ya. Tadi survei yang satunya. Wah, Andre nih. Jeremy. Bukan yang ini, sebelahnya. Jadi di usia 10 sampai 17 tahun. Jadi sekarang kakak mau tanya, sekarang isinya di sini adalah usia di atas 10 tahun, betul? Jadi menurut survei, orang yang usianya 10 sampai 17 tahun, mereka pertama kali mulai berpacaran. Waktu kakak khotbah ini di sekolah dan rata-rata mereka menjawab yes, mereka sudah mulai jatuh cinta. Waktu mereka usia SMP maupun usia yang SMA. Boleh klik berikutnya. Di sini dituliskan di survei BKKBN, bukan BKN ya. BKKBN. Mundur lagi, BKKBN bilang gini. 59% remaja perempuan tadi dan 70% remaja laki-laki tadi sudah melakukan hubungan seks pertama kali pada usia 15 sampai 19 tahun. Yap. Dan 36 dari 1.000 orang didapati hamil di luar nikah dan akhirnya 7%-nya melakukan pernikahan dini dan 1,5 juta orang akhirnya melakukan aborsi every year, per tahun. Jadi apa yang terjadi sebenarnya di sini, ternyata orang dunia melakukan itu, jatuh cinta itu, semua orang bisa jatuh cinta. Dan sayangnya mereka ketika mereka jatuh cinta, mereka ada di pemahaman cinta yang salah. Boleh klik berikutnya. Nah, sebagai anak muda aku mau tulis gini. Apa itu artinya kudus dan bagaimana anak muda bisa hidup kudus? Menurut kalian sebagai anak muda, sebagai orang percaya bisa nggak hidup kudus? Bagaimana caranya? Tadi yang bilang bisa. How? Tadi siapa yang bilang bisa? Jel, gimana? Hah? Tadi gimana? Tadi kan jawab bisa. Bagaimana caranya? Harusnya bisa. Oke. Coba Novela. Menurut kamu anak muda bisa nggak hidup kudus? Gimana caranya? Dekat sama Tuhan. Eca, seorang anak muda bisa hidup kudus bagaimana caranya? Self boundaries. Bikin batasan buat dirinya sendiri ya, supaya nggak jatuh dan sebagainya. Nah, oke, thank you. Dan coba kita klik berikutnya, ada jawabannya di dalam kata kudus itu sendiri, berarti kados dalam bahasa Ibrani artinya dipisahkan atau dikhususkan bagi Allah. Boleh klik berikutnya dan di sini ada ayatnya. Mazmur 119 ayat 9 bilang gini. Orang muda dapat menjaga hidupnya yang tak bercela kalau ia hidup menurut perintahmu. Artinya kalau kita hidup dalam firman Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari, kita dikuatkan dalam firman Tuhan, maka kita bisa hidup kudus. Jadi kekudusan kita karena pertolongan Roh Kudus dan kuasa dari firman Tuhan. Setidaknya ada 3 hal bagaimana kita bisa pacaran yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Boleh klik berikutnya. Yang pertama, Tuhan mau, boleh klik berikutnya lagi. Ini agak beda ya. Yang pertama, Tuhan mau kita melibatkan Tuhan. Sama-sama bilang melibatkan Tuhan. Boleh klik ayatnya, coba berikutnya. Ini sebentar, oke. Dari 2 Korintus 6 ayat 14. Sama-sama yuk baca yuk. 3, 2, 1. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Oke.
Oke, aku ulang ya buat kita semua. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apa yang terdapat di antara kebenaran dan kedurakan, atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap. Yang pertama, bagaimana pacaran kita bisa hidup pacaran yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita memang harus melibatkan Tuhan. Dan ketika kita melibatkan Tuhan, apa kata Alkitab? Alkitab menuliskan dengan baik, dengan buat kita semua hari ini, jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Sama-sama bilang yang tidak seimbang. Ya, why? Mengapa? Karena pasangan yang tidak seimbang akan buat kamu jatuh. So, aku mau kasih tahu begini. Kalau kamu tahu dia dari Tuhan, yang dari Tuhan tidak akan buat kamu jauh dari Tuhan. Oke? Kalau dia pasangan yang dari Tuhan buat kita, dia tidak mungkin buat kita semakin jauh dari Tuhan. Coba kita klik berikutnya. Di sini ada gambaran adik-adik. Coba kita lihat berikutnya. Apa itu pasangan yang tidak seimbang? Dalam bahasa Inggris NIV dibilang do not be yoked together with unbelievers. Kenapa disebut yoke? Pasangan yang tidak seimbang ternyata terjemahan bahasa Inggrisnya tuh yoke atau cook. Nah, cook ini seperti cook ini sebuah palang kayu yang ditaruh di atas kepala kerbau atau lembu bersama-sama untuk membajak. Oke? Jadi kalau saudara lihat orang di sawah, itu pasti ada yang namanya pembajak. Nah, si pembajak ini akan taruh cook di kepalanya. Jadi kepala siapa? Kepala kerbau. Nah, kalau kepala kerbaunya dia jadi kalau cook itu baru bisa dipasang ketika ada kerbau senior dan kerbau junior. Atau kerbau tua dan kerbau yang muda. Jadi sama-sama kerbau. Si pembajak tidak bisa menaruh cook kalau dia binatangnya berbeda. Paham? Jadi kalau binatangnya beda, mereka nggak bisa membajak bersama-sama. Makanya kenapa Alkitab tuliskan do not be yoked together with unbeliever. Dengan orang yang tidak percaya. Mengapa? Karena kalau orang percaya, jalan bersama orang tidak percaya, bangun hubungan pacaran, so yang terjadi apa? Nangis. Nangis, yang satu bilang nangis. Maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan. Seperti kerbau sama kerbau, nggak mungkin kerbau sama kambing ya. Serius ya. Teman-teman, adik-adik, kakak mau kasih tahu. Kalian masih muda, cari pacar tuh kalau suka sama yang seiman. Ya, itu yang paling penting. Ya. Kenapa? Karena Alkitab bilang jangan jadi pasangan yang tidak seimbang. Gelap dan terang nggak bisa bersatu. Boleh nggak saya jatuh cinta? Boleh nggak kita jatuh cinta? Boleh. Ya, Kak Brian ya, kita boleh jatuh cinta. Boleh nggak kita suka sama orang? Saya yakin seusia kalian pasti udah mulai punya rasa suka sama orang lain. Betul? Seusia kita udah mulai punya rasa suka. Kamu nggak punya rasa suka? Kamu nggak? Apa sih? Dia punya sayang. Oh, tadi yang dibawa tadi pagi ya. Kok nggak dikenalin ke kita? Gak apa-apa dibawa ke gereja berarti gitu ya. Nah, ya jadi dibawa ke gereja. Nah, coba boleh klik berikutnya. Aku tulisin di sini buat kita semua ada contoh di Alkitab namanya Salomo. Nah, Salomo itu mengapa Salomo disebut orang yang berhikmat? Karena dia minta sama Tuhan apa yang mau diberkati buat kerajaannya. Salomo bilang ini, saya cuma minta hikmat. Tuhan kasih hikmat. Tapi tahu nggak? Berkat Tuhan akhirnya yang membuat Salomo bisa hebat, tapi kecerobohan Salomo bikin dia jatuh. Itu apa? Ada yang bisa tebak gak? Apa yang bikin Salomo jatuh? Novela apa yang bikin Salomo bisa jatuh? Yes, itu jawabannya. Oh ya, ada di layar ya, ada di layar ya. Iya benar, itu di layar ya benar. Guys, tahu nggak? Jadi yang bikin Salomo jatuh itu karena dia menikahi banyak wanita. Salah satunya ada 700 istri dan 300 gundik. Jadi 700 istri ini semuanya beda keyakinan. Agamanya penyembah berhala semua beda-beda. Dan gara-gara itu Salomo lebih dengerin kata istrinya daripada kata Tuhan. Jadi ketika istrinya sembahin ke dewa berhala, Salomo ikut nyembahin persembahan ke dewa berhalanya istrinya. Lalu dia pindah lagi ke istrinya yang satu. Mereka punya berhala yang lain. Dilakukannya lagi. Dan itu yang bikin Salomo jatuh dan Tuhan menghukum bangsa Israel. Jadi di sini pelajaran pentingnya boleh klik. Saya tulisin di sini buat kita semua.
Pacaran beda agama, iya kalau lu nggak ganti Tuhan, pasti lu ganti pacar. Itu simple. Itu sudah menjadi the pointnya dari bagian yang pertama ini. Karena gelap dan terang nggak pernah bisa bersatu. Oke, Jeremy masih muda, pacaran yang betul. Andreas belajar yang betul ya. Kalau teman-teman udah kuliah, kalau Nadia tadi udah lulus ya, itu baru boleh ya sebenarnya ya. Jadi kalau kayak Nadia, kayak Jeffrey juga udah boleh pacaran ya. Kayak Ko Kevin juga udah lulus. Oh, bukan, Kevin yang ini, Kevin ini udah pacaran. Boleh, kalau Ko Kevin yang itu ya nggak boleh lah, dia udah menikah soalnya ya nggak sih? Yeah. Kalau Monty, Dad udah menikah, Prisil udah punya pasangan, udah mau komitmen. Jadi udah nggak boleh lirik kanan kiri lagi. Eca masih boleh. Kalau pembina youth boleh nggak? Boleh lah pembina youth ya. Pembina youth. Oke. Gerald belum boleh. Tapi Gerald masih lagi suka orang nggak? Boleh ya? Oke. Kalau Jeffrey boleh? Gimana Tom? Jeffrey boleh gak? Oh belum? Gak boleh. Pokoknya Jeffrey waktu itu udah bagus ya. Oke, yang kedua boleh klik. Selain melibatkan Tuhan, yang kedua adalah melibatkan komitmen. Boleh klik berikutnya. Pacaran Kristen pada dasarnya prinsipnya adalah buka mata lebar-lebar. Kenali pasanganmu sebelum melangkah lebih jauh. Sebelum kamu suka sama seorang, kamu harus tahu dulu. Ya, boleh dong stay tune dikit, it's okay, gitu nggak apa-apa. Ya nggak sih? Hah? Wah, masa sih stay tune apa? Kok dinyanyikan di sini ya? Ya, kita boleh aja, kita bukan jual mahal sih ya, tapi lebih kepada kayak kita juga punya batasan, kita juga punya penilaian sendiri. Jadi, tapi di dalam memilih pasangan kita juga harus lihat lebih jauh. Boleh klik berikutnya. Di sini kakak tulisin, komitmen adalah tanggung jawab diri dan keyakinan untuk tetap bersama dalam sebuah hubungan. Yang pertama, kita bisa lihat bagaimana hubungan itu ada komitmen. Yang pertama, hubungan itu pasti bertumbuh dalam iman, sama-sama gereja bareng. Ya enggak sih? Kayak Angel tadi bisa gereja bareng Tadi Angel bisa gereja bareng sama pasangannya, ya kan? Nanti Eca kalau punya pasangan juga bisa gereja bareng. Bukan cuma gereja bareng, tapi pelayanan bareng. Kayak Prisil dengan Brian bisa pelayanan bareng. Iya, kayak Eno dengan yang nanti. Kayak Kak Timothy dengan Kak Mercy bisa pelayanan bareng. Bertumbuh dengan iman. Lalu melayani Tuhan bersama. Nah, goalnya dari pacaran Kristen itu memang pernikahan tapi bisa melayani. Seneng gak punya pacar sama-sama bisa pelayanan? Seneng lah ya kan, senang kalau sama-sama bisa pelayanan. Apalagi kalau pacarnya satu pemusik, satu worship leader. Itu keren banget ya. Kayak langsung Timothy nengok gitu. Ya, kayak mana tuh yang di sana ya. Apalagi kalau misalnya bukan itu juga. Misalnya dulu aku pernah doa sama Tuhan minta pasangan yang bisa pelayanan di mimbar ya. Aku pernah cerita sama Prisil ya waktu itu ya. Tuhan, saya minta pasangan yang bukan cuma bisa bawa motor tapi juga bisa bawa motor ya. Tuhan kasih yang bisa bawa motor, tapi yang kedua dia bisa melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan di mimbar. Kan enak ya kalau dia melayani Tuhan di mimbar, suaminya juga di mimbar juga, sama-sama pelayanan di mimbar gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, setia dan saling menghargai. Itu yang penting. Sama-sama bilang setia. Ya, karena setia itu mahal dan tidak bisa dilakukan sama orang yang murahan. Kenapa? Karena setia itu menuntut pengorbanan, menuntut tanggung jawab, dan setia itu menjaga satu sama lain. Ya, saling menghargai, kejujuran dan penerimaan, saling jujur dan saling menerima satu sama lain, dan menjaga kemurnian dalam kehidupan. Jadi di kalangan Amerika ada yang namanya tuh kalau pacaran dulu pakai cincin. Dulu kalau di Amerika ada namanya purity ring. Purity ring ini itu sebuah cincin yang dipakai atau sebuah gaya atau lifestyle dipakai kalau lagi pacaran. Dulu aku sama Katiara pacaran, dulu aku pakai purity ring.
Jadi di purity ring itu biasanya ada tulisannya Mazmur 119 ayat 9. Dengan apa seorang anak muda menjaga hidupnya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Biasanya seperti itu tulisannya. Tetapi sebenarnya purity ring waktu itu di teman kampus Calvin. Waktu itu aku punya teman kampus, dia bilang gini. Dia salah satu founder dari Pastor Graham ya. Nah dia bilang gini, dia pakai purity ring. Jadi dia sama pasangannya pakai purity ring untuk apa? Dari situ aku kayak baru tahu ternyata ada purity ring. Jadi dia bilang ini supaya menjaga saya. Sebenarnya ini simbol. Kalau saya pacaran, kalau menikah itu kan ada cincinnya juga ya. Tapi kalau purity ring itu untuk menyatakan bahwa kalau gue pakai ini, waktu gue pacaran, gue harus jaga hidup gue. Nah seperti itu, that's purity ring. Dan itu terjadi di Amerika dan diadopsi di Indonesia. Kenapa? Taruhnya di kiri. Ya di kiri, seperti itu. Nah ini adalah orang-orang yang berkomitmen seperti ini. Boleh klik berikutnya. Di sini aku tuliskan kembali Kejadian pasal 1 ayat 28. Yuk baca sama-sama. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan di atas segala binatang melata di bumi. Ini perintah Tuhan kepada manusia untuk beranak cucu. Tetapi Alkitab berkata diberkati dulu baru perintah beranak cucu. Konsep dalam Alkitab jelas, diberkati Tuhan dulu baru boleh berhubungan seks. Ini tanda dari komitmen seseorang ketika berpacaran dalam iman Kristen. Sex after marriage, bukan sex before marriage. Jadi sex before marriage adalah cara yang dunia lakukan, gaya hidup pacaran di luar sana. Betul? Jadi kemarin Calvin baru sharing di sebuah sekolah dan di sekolah itu aku lagi bahas tentang pergaulan bebas dan isi pergaulan bebas itu sex before marriage. Dan kalian tahu gak sih di anak-anak muda itu banyak banget sex before marriage. Betul ya? Sex before. Kak Jeremy boleh gak ditampilin? Mana nih Kak Jeremy-nya? Kak Jeremy boleh gak ditampilin survei yang paling pertama yang 4.500 pelajar? Coba kasih lihat dulu. Aku terbalik naronya, harusnya di sini ya. 4.500 pelajar. Kayaknya itu di awal-awal deh. Oke, yang kayaknya di pertama dia di awal. Survei yang 4.500 itu yang paling awal. Sebelum survei yang pacaran usia 15 sampai 17. Oke, ini teman-teman adik-adik aku kasih lihat. Apa yang terjadi di kalangan pelajar zaman sekarang. Ini survei diambil berapa waktu yang lalu. Dari 4.500 pelajar di survei, 97% pernah menonton video porno. Dan 63%-nya mereka tidak lagi perawan dan tidak lagi perjaka dan mereka pernah melakukan hubungan seks pada usia di sekitar 94%. Listen, dengar baik, berarti ada berapa banyak anak muda di luar sana yang ngerti, mereka tahu seks before marriage, mereka sudah lakukan itu. Dan itu menjadi sebuah krisis dari generasi kita. Dan kalian ketika denger ini, ya mungkin kita berpikir hidup gue kayaknya nyaman-nyaman aja, biasa aja, betul gak sih? Tapi kamu tau gak, di luar sana itu banyak yang ngalamin seperti itu. Dan banyak dari antara mereka akhirnya ya udah, mereka jadi generasi yang lagi gak baik-baik aja. Oke? Jadi ya kita doalah, nanti di PTC mau dibikin Paskah gabungan se-Jakarta Timur. Isinya dari 300 pelajar se-Jakarta Timur, bikin di sini. Itu kalau nggak salah di antara bulan Mei akhir atau bulan Juni awal. Nah di sana di acara itu nanti itu modelnya kayak semi rising the standard. Kenapa RTS itu penting? Untuk mereka bisa pulih. Tapi gue mau kasih tau gini, sebelum mereka dipulihin, sebelum mereka benar-benar, tapi dimulai dari kita dulu, ya nggak sih? Kita harus siap lah ya untuk kalau dipakai Tuhan. Iya nggak, Novela, Naomi, siap? Pelayanan generasi, siap pelayanan sekolah? Hah? Petting itu saling merangsang satu sama lain. Jadi itu di 90 berapa? 4%. Ya. Jadi ada berciuman, ada seks oral dan petting itu anak pelajar udah melakukan itu. Dan itu terjadi di generasi kita yang gak baik-baik aja. Kemarin gue baru bahas tentang sex before marriage, baru keluar dari kelas. Jadi dari kelas satu anak sekolah bilang gini, Kak, nih yang suka hubungan seks sama ceweknya langsung ditembak gitu. Jadi itu tembak, ngeri juga ya. Langsung dan akhirnya kamu udah, jadi mereka udah ngerti yang kayak gitu. Dan gue ngeliatnya kayaknya generasi kita lagi nggak baik-baik aja. Setuju ya?
Ya enggak sih? So, setiap kita dipanggil bukan untuk pelayanan di mimbar doang. Terutama kayak teman-teman yang pelayanan di mimbar, kita bukan dipanggil untuk jadi tamborin doang. Lihat teman kamu. Ada berapa banyak teman kamu yang butuh kasih Tuhan. Oke, boleh klik berikutnya yang tadi di bagian akhir tadi. Poin ketiga, saya coba mau kasih lihat dulu. Melibatkan orang tua atau mentor. Kalau kamu jatuh cinta atau pacaran, kamu perlu orang tua, kamu perlu tahu. Coba boleh klik berikutnya, kita lihat ada contoh di Alkitab namanya Abraham. Sebelum Ishak menikah dengan seorang yang namanya Ribka. Tapi Tuhan pakai Abraham untuk cariin pasangan buat Ribka lewat siapa? Namanya Eliezer. Abraham yang mencarikan, yang menentukan pasangan yang terbaik buat anaknya. Kenapa? Karena bapaknya tahu pasangan yang terbaik buat anaknya. So teman-teman, aku mau bilang gini. Kalau kalian lagi jatuh cinta, kalau kamu lagi suka sama seseorang, denger baik, lihat sini, aku mau kasih tahu, lihat sini. Aku mau nanya, kalau kamu lagi suka sama seseorang, kamu kasih tahu nggak perasaan kamu sama orang tua kamu? Kasih tahu, oke. Terus, kamu lagi suka nih, atau lagi bangun relationship, kamu bakal kasih tahu nggak sama orang tua? Bener ya? Ceritain. Oke, Jeremy, kalau kamu lagi suka sama seseorang, atau maksudnya kamu lagi bangun relasi sama seseorang, Jeremy, kamu cerita sama mama kamu nggak? Enggak, jadi sendiri. Andreas? Enggak. Oke, siapa lagi tuh ya? Nadia? Kasih tahu. Oke, kalau Elis mah enggak ya, karena Elis kan masih kelas 6 ya. Jangan pacaran dulu Elis ya, jangan ya. Iya dong ya. Gerald, kalau nanti suka sama seseorang, kasih tahu mami enggak? Nanti langsung dicekal ya kalau dikasih tahu ya. Aduh. Tapi nanti di usia SMA, Gerald sekarang usia berapa sih? 11. Oh 15. Berarti sekarang 14. Oke. Di survei tadi tuh usia berapa ya? Usia di jejak 10 ke 17 ya. Dia mulai ada rasa jatuh cinta sama orang. Mulai suka sama orang. Tapi aku kasih tahu sama kamu. Ketika kamu nanti mulai suka, ada timbul perasaan suka, itu wajar. Ya. Tapi kasih tahu mami. Ya. Bagaimana mengatasinya. Ya. Karena kamu belum boleh pacaran dulu. Karena kamu fokusnya belajar. Beda sama kakak Eca. Kalau Oh, belajar pacaran. Oke, kakak Eca juga boleh, tapi tetap harus kasih tahu mami, ya, ceritain ya. Kak Jeffrey? Oh, nggak boleh ya. Aduh. Seusia kalian tuh memang harusnya belajar. Tapi kalau dibilang seusia mereka harusnya belajar ya Kak ya. Kan kemarin gue sharing berapa kali tuh gue sharing di anak-anak sekolah. Gue selalu bilang sama mereka, seusia kalian tuh harusnya belajar. Tapi faktanya apa? Mereka belajar Kak? Yup, mereka belajar. Tapi mereka apa? Mereka juga berpacaran. Ya gak Jeff? Iya kan? Hah? Iya kan? Nah iya, life balance ya kan? Jadi pacaran itu untuk supaya mereka tuh semangat belajarnya. Gitu katanya kan? Tapi ternyata pacaran juga gak baik-baik aja. Nah dari cerita Abraham kita perlu libatin orang tua kita atau mentor kita. Untuk mereka bisa doain kita. Boleh klik berikutnya. Kenapa? Karena pacaran itu bukan hanya menyatukan dua orang, tapi juga menyatukan dua keluarga. Dan kita perlu bimbingan orang tua dan mentor supaya kita bisa tetap on the track sama Tuhan saat kita pacaran. Jangan backstreet. Karena ketika kamu pacaran sama backstreet, kalau backstreet tuh di jalan belakang ya, Kak Brian ya. Backstreet, belakang street jalan. Lewat belakang jalannya. Dulu Calvin mau pengakuan dulu, confession dulu di sini. Jadi dulu Dad itu pacaran sama Mom itu kalau nggak salah 2 tahun awal itu backstreet. Ya, ternyata kalau backstreet itu pacaran yang tidak baik. Kenapa? Karena ya orang tua jadi nggak kenal sama siapa. Jadi setiap kali aku ke rumahnya Katiara, aku selalu ngumpetnya di mana? Di tukang bubur kacang hijau. Jadi aku standby di situ ya. Katiara, Tom, waktu itu di Bekasi ada bubur kacang hijau enak tuh. Jadi gue nongkrongnya di situ. Jadi kalau mau ketemu sama istri, nongkrongnya di situ.
Ya, betul, depan SPBU. Sekarang udah nggak ada bubur kacang hijaunya. Udah kebakaran. Jadi kebakaran ya gitu. Jadi tahu dia orang Bekasi. Jadi setiap aku ke Bekasi ke rumah Kak Tiara, ke Momti itu, jadi Tiara pulang, aku standby di temuannya di bubur kacang hijau, ya. Gitu ya. Jadi nunggu di situ. Aku nunggunya di situ, bukan ketemuan di situ, Kak. Nunggunya di situ. Jadi aku nggak mau ketemu papanya Tiara. Kenapa? Karena katanya keluarga Tiara itu galak. Dan belum pernah ada cowok yang boleh main ke rumahnya dia. Kebayangan kalau gue main ke rumah dia, ujung-ujungnya gue pasti babak belur, enggak sih. Ya tapi gue akhirnya, gue diceritain ya keluarga Tiara itu baik tapi juga mereka tegas ya. Dan akhirnya gue belajar dan akhirnya suatu hari mau ketemu sama orang tuanya Tiara gimana kan malu-malu tuh. Tapi kalau Priscil mah udah pernah ketemu, udah ketemu ya. Sama udah dekat ya. Nih waktu aku ketemu Jeff, waktu gue ketemu orang tuanya Tiara, itu satu-satunya cara ngapain Tom? Apa yang gue lakukan Kak Brian? Enggak bawa bubur. Enggak. Masa bawa bubur? Salah. Bukan bawa bubur. No. Aku ajak keluarganya Tiara makan di apa yang namanya itu di restoran yang di bukan Kota Bintang apa tuh yang Kota Bintang ya. Ajak makan di resto di Kota Bintang pada waktu itu. Jadi setelah itu ditanya mau ngapain, ya mau kenal aja setelah 3 tahun pacaran. Ya dan itu after BPN. Jadi aku sama Tiara BPN-nya diem-diem. Backstreet juga. Jadi ternyata di ujung BPN ada pertemuan orang tua. Kaget kan gua nggak pernah ketemu orang tuanya Tiara nih. Gimana caranya? Ya udah gua ajak makan dulu orang tuanya. Baru ngomong, ya. Dan akhirnya orang tuanya datang, ketemu dan akhirnya aku belum pernah ketemu papanya Tiara. Dan you know, papanya Tiara itu orang yang tegas dan galak. Dan ketika aku sampai di restoran itu, aku nggak pernah ketemu papanya dan saat itu pertama kali aku ketemu papanya Tiara. Dan ketika aku duduk, ini yang dilakukan papanya Tiara, Kak Brian, orang Bekasi ya. Datang, duduk, buka topi, langsung ngomong, to the point. Maunya apa sekarang? Waduh ya. Gue ditanya gitu Tom, maunya apa sekarang? Jadi maunya apa sekarang? Waduh itu. Saya mau pulang Om. Udah takut duluan ya gak sih? Ya kan, wah soalnya kan katanya papanya galak pada waktu itu ya. Wah galak banget. Jadi ya udahlah, saya mau serius sama Tiara Om. Wah, saya udah BPN. Udah BPN lagi, bimbingan pranikah. Orang tua juga belum tahu kalau udah BPN gitu kan. Tapi akhirnya ya udah. Sejak saat kenal, akhirnya jadi dekat sama papa mamanya Tiara. Jadi dekat banget. Ya kayak Priscil kan, jadi dekat gitu ya. Nah dekat ya. Kayak gitu. Kalau Priscil bedanya, Priscil dekat sebelum BPN. Kalau aku dekat setelah BPN. Karena udah terlanjur basah gitu ya kan. Ternyata di BPN itu di hari pertemuan ke-9 itu ada pertemuan orang tua. Bayangkan kalau ya itu tadi mau pacaran serius, komitmen tapi nggak ngelibatin orang tua itu jadi masalah. Backstreet itu masalah. Dan akhirnya setelah gue kenal orang tuanya Tiara, itu amazing, itu seru banget. Dan aku sering main ke rumahnya Kak Tiara pada waktu itu. Dan akhirnya aku boleh menikah. Setelah BPN kira-kira butuh 2 tahun untuk menikah. Ya jadi BPN-nya gue lama Kak. Jadi BPN-nya, gue BPN di 2019, gue nikah di 2021. Dan itu boleh, itu masih diperbolehkan. Ya, kecuali ganti pasangan. Kalau ganti pasangan kita BPN ulang sih. Gitu. Itu peraturan di BPN. Jadi Priscil misalnya BPN tahun ini, mau tahun depan nikahnya, mau tahun ini nikahnya atau 2 tahun lagi itu boleh sih. Boleh, tapi kalau ganti pasangan BPN ulang. Jangan, tapi kan gak ada ganti pasangan ya. Iya. Tapi ini ngomong-ngomong ya, ini spill aja dikit ya. Waktu BPN, jadi pertama kali BPN, ada adminnya di sana yang kenal Dad di masa lalu. Ya kan? Lalu dia bilang gini, ketemu Tiara. Ada Tiara, Tiara kaget waktu itu. Aku bawa Tiara ya. Waktu itu dia bilang nih, wih, yang baru lagi nih Vin gitu. Waduh ya kan. Waduh depan Tiara kaget kan. Tapi aku bilang enggak, itu just joke-nya dia. Gitu. Jadi ya akhirnya ya jadilah seperti sekarang ini gitu ya. Seneng kan Tiara?
Eca nanti kalau mau merit nanti bertahun-tahun kemudian BPN. Karena yang udah BPN itu Kak Mercy ya. Kak Mercy dan Kak Timo itu udah BPN. Ya nanti Tommy kalau mau nikah BPN. Pilih apa namanya Jeffrey yang BPK ya. Ya BPK. Hah? KPK dia gitu. Kalau Bang Brian udah BPN waktu itu? Oh konseling ya, katekisasi dulu ya waktu itu ya. Ya benar-benar ya, katekisasi dan konseling, betul. Iya nanti Ko Kevin juga kalau mau nikah, bimbingan pranikah, brother. Oke. Oke berikutnya klik terakhir, coba kita lihat dulu. Dari Pengkhotbah 4 ayat 12, jika satu orang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Pilihan tiga utas tali tidak mudah diputuskan. Kalau kamu single, satu orang dapat dikalahkan. Tapi kalau dua, kita berdua bisa bertahan. Tapi kalau tiga, tidak mudah diputuskan. Mengapa? Coba klik berikutnya. Ini gambaran dari kita butuh Yesus. Di hubungan yang kudus, ketika kita menempatkan dia yang kudus di pusat hubungan kita. Jadi ada Yesus, ada aku, ada dia. Ya. Mulai sekarang, when you nanti kamu dewasa, usia kamu mungkin saat ini masih 20. Next nanti khotbah aku, sebenarnya aku udah siapin khotbah tapi karena Kak Kris mintanya, langsung minta ganti, mendadak untuk gantiin beberapa hari lalu, aku belum selesai untuk khotbah ini. The Journey of the Age, sebuah perjalanan usia, itu nanti di khotbah aku berikutnya, nanti kita mau bahas di usia, kita akan melihat perjalanan usia kita, mulai dari 10, 20, 30 di usia 20 kalian, di usia pencarian. Betul gak sih? Di 20 kalian tuh lagi cari jati diri kalian. Usia 16 tahun orang yang the first love. Kenapa tadi survei tadi menuliskan kayak gitu? Benar. Karena di sebuah buku usia 16 tahun adalah usia mereka jatuh cinta. But di usia 20 seusia kalian, pasti kalian lagi dalam proses pencarian. Usianya Elis berapa sekarang? Berapa? 12 ya. 12 tahun. Berarti gak jauh dari Gerald. Ya usianya Eca 20, Novela 19, 18, 30. Jeffrey berapa Jeff? Hah? Oh Jeffrey 17. Jeffrey usianya 17. Om Brian berapa? Prisil 25 ke atas ya? Prisil ya? 28 ya sekarang ya? Usia. Bang Brian berapa? Udah di atas 3. Oh 3 something. Sama lah ya kita ya 3 ya. Jeffrey juga sama kita bang. 3. Kepala 3 gitu ya. Tapi kalian yang usia 20-an tahun itu usia the life crisis. Quarter life crisis menuju usia 25. Saya undang semua pemain musik, singer, worship leader maju untuk kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu hari ini. Biarlah kami belajar tentang bagaimana kami punya hubungan yang baik. Hubungan yang kudus di hadapan Tuhan. Nanti kalau kami melangkah hari ke depan, kami membangun hubungan yang baru. Kami mau belajar untuk melibatkan Tuhan. Kami mau belajar untuk melibatkan komitmen. Kami mau belajar untuk melibatkan orang tua atau mentor dalam membangun hubungan kami. Di masa muda kami, biarlah kami boleh mengenal siapa kami, jati diri kami, who am I, dan kami belajar untuk kami bisa terus-menerus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk tetap hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan, termasuk dalam membangun relasi. Bahkan ketika kami mau jatuh cinta, kami juga menjatuh cinta dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang diberkati boleh sama-sama katakan amin. Thank you guys, God bless.